Jadi video hari ini akan agak sedikit pendek, tidak akan lumayan panjang-panjang karena pertama gue ada di apartemen gue, lo bisa lihat lightingnya sampah, lo bisa lihat setupnya beda daripada gue biasanya. Iya, tidak di rumah jadi gue tidak punya settingannya cukup baik. Dan kedua gue nggak terlalu punya banyak hal yang gue bisa ngomong tentang BGVP NS9 ini. Gue rasa mereka ya biasa aja ke arah sampah. Cuman ya ke arah sampah itu karena personal taste gue dan prioritas gue. Kalau enggak lu punya prioritas yang berbeda, mungkin bahkan lu bakal ngerasa ini cukup baik. Tapi ya gitulah. TLDR-nya adalah kalau misalnya lu punya duit berapa, $169, gue nggak tahu itu ke rupiah berapa. 2,5 juta lah gue anggapannya, 2,5 juta untuk punya ini. Dan lu bisa milih antara ini 2,5 juta untuk ini atau 2,5 juta plus nyepong dapat ini, dapat L4. Menurut gua mending lu beli 2,5 juta plus nyepong, beli L4. Karena menurut gua improvement dari L4 lu lebih worth kalau misalnya lu mau beli ginian. Jadi ya gitulah. Itu TLDR-nya. Untuk gue tambahin sedikit ya. Kalau misalnya lu nyari sedikit natural sound, probably kalau misalnya lu nyari natural timbre, lu ngerasa kalau coherency itu penting, lu ngerasa kalau misalnya tight sound, dari suara-suara yang tight, bass yang lebih tight itu penting dan segala macam, gua rasa lu harus jauh-jauh dari ini. Jadi itulah. Untuk build quality menurut gue luar biasa karena BGVP menurut gue ngebikin build quality itu lumayan bagus. Kayak kemarin tuh DM8 bikin terbuat dari kayu. Kayak ini terbuat dari besi. Kayak ini tuh bukannya tipe-tipe build quality ampas-ampas kayak TLD L4 gini lah ya, yang lu tekan dikit pecah. Tapi ini build quality yang cat, yang solid, yang bagus lah, gue demen lah. Kabelnya juga jauh lebih banding daripada DM8 yang kabel sampah yang gak guna itu. Karena dia lebih tipis, dia lebih nggak mengganggu, lebih nggak berat, lebih nggak kaku ya. Jadi kayak gue rasa this is a very good cable. Konektornya juga MMCX yang gue lebih suka daripada 2-pin. Kenapa? Karena lebih nyaman bagi gue. Dan lebih mudah untuk ganti-ganti kabelnya. Untuk kelengkapan lu dapat ini semua, dapat ear tips banyak, lu dapat foam juga, lu dapat filter juga, lu dapat kartu garansi juga, lu dapat case juga, dan lu dapat manual juga karena lu perlu manual untuk dengerin lagu. Hahaha, anjing emang tadi. Oke, ya buildnya lu menurut gua cukup bagus, kelengkapan dia kasih lu banyak. Untuk sound quality, mulai dari bass lu menurut gua bass tolol. Model-model DQ6 buka juga sih, nggak nyampe DQ6. Tapi ini bass tolol juga, yang dimana gua bisa bedain perbedaan daripada bassnya DD1 dan DD2. Jadi DD-nya bisa gua bedain. Jadi gini nih, NS9 itu ayamnya gue bisa bilang budget. Gue nggak bisa bilang budget juga sih sebenarnya. Ini it's a bit ya hampir budget lah, $169 kayak 2,5 juta ya, lumayan budget lah. Dan dia naruh 9 driver di sini, 9 fucking driver di sini. 9 drivernya diantaranya adalah 2 dynamic driver dan 7 balance armature. Dari itu aja lu bisa bayangin dulu suaranya kayak gimana. Lu bayangin ayam budget lu kasih kayak gue dapat PTSD gitu dari dengerin kayak dengerin KZ gitu lah, gue bayanginnya ya. Kalau bisa gue denger itu ya, 9 driver, 2 dynamic driver, 7 balance amateur dalam satu ayam budget. Nah itu tuh gue tuh udah langsung PTSD aja tuh ke sana. Tapi gue kayak positive thinking lah ya. Gue anggap ya mungkin ya BGVP lebih berkelas dikit kali ya daripada TRN atau KZ yang gitu ya. Lebih sedikit berkelas dikit lah. Terus gue dengerin, ternyata
gue bisa bedain transisi daripada sub bass dan mid bassnya atau Dynamic Driver 1 dan Dynamic Driver 2 di 1 menit pertama gue dengerin IAM ini. Karena lagu pertama yang gue dengerin adalah Spanish Harlem dari Chesky, dan lu bisa dengerin itu bedanya apa. Jadi ya bukan first impression yang cukup baik ke gue, terutama untuk dalam bassnya. Gue rasa sebenarnya potensinya bassnya bagus karena mid bassnya menurut gue cukup oke, cukup tight, cukup lah. Sedangkan sub bassnya mulai tolol menurut gua, dimana dia kayak ngerusak semuanya, ada ngerusak teksturnya juga. Tapi impactnya bagus. Lu kalau lu demen EDM, lu nggak peduli soal koherensi, lu demen bass yang bikin lu ngerasa terhentak, terlontar apa sih? Gua nggak tahu katanya apa. Pokoknya terlempar kemana-mana, bikin palu jedot-jedotin ke tembok. Nah ini mungkin basis ini bisa lu pakai untuk itu. Ya, very elevated, very kenceng, sangat kenceng tuh bass ya. Jadi kalau nyari bass gede, nah bisa di sini bass gede. Untuk mid range lu bakal ngerasa deep di V-shape begitu, bentuknya agak V-shape begitu karena ya ini adalah V-shape IM. Lu bakal ngerasa deep itu mungkin gak setolol TRN M10, cuman ini agak-agak hahaha juga ya. Tiba-tiba mid range-nya bukan apa yang natural, tapi gak gitu terlalu banyak masalah menurut gua dibandingin bass-nya. Jadi gua nggak terlalu bisa ngata-ngatain mid range karena mid range menurut gua cukup oke, cukup agak warm sedikit. Gua bisa ngerasa cukup oke lah, meskipun upper mid range-nya agak sedikit nggak gitu terlalu boost. Dan menurut gue itu ada hal yang baik menurut gue dibandingin lu push lagi di upper mid range ya. Jadi ya oke lah mid range-nya, gue demen. Untuk treble-nya, lu bakal ngerasain ada sedikit BA timbre, lu bakal ngerasain sedikit ada grainy di treble-nya, dan gue ngerasa it's okay, I guess it's a bit elevated juga. Kerasa di boost juga di sana. Cuma not by much, dimana dia bisa mengganggu, tidak tajam, tidak nusuk, tidak bagaimana ya. Gue ngerasa it's okay lah treble-nya. Gue nggak bisa komplain terlalu banyak, tapi lu bakal expect lah ya, lu ngerasa lah BA timbre seperti apa ya, kira-kira begitu. Untuk soundstage, gue rasa soundstage dia lumayan bagus. Lumayan lebar, lebih lebar daripada L4. Mungkin gue bisa bilang hampir selebar model-model mungkin Blessing 2. Gue bisa bilang segitu. Lumayan lebar menurut gue. Dan depth-nya juga lumayan bagus. Gue ngerasa dia suaranya terasa 3D, terasa lebih bagus, cukup bagus lah, oke. Resolution menurut gue gara-gara masalah koherensi yang tadi yang gue bilang, dynamic driver yang rusak teksturnya agak-agak sosol lah. Kalau misalnya dia bisa fix itu, menurut gue mungkin resolusi jadi lebih baik. Cuma ada juga pengaruh daripada BA timbre yang bikin suara lebih agak sedikit grainy, dan mungkin itu lebih kerasa seperti lebih resolving. Tapi ya kembali lagi kita harus memperhatikan semua seperti kayak gimana ya, bagaimana seperti dia itu bagaimana dia exist gitu. Kita harus melihat seperti bagaimana seharusnya gitu anggapannya. Menurut gue resolusi oke lah. Better daripada Yume, jelas, karena Yume sampah. Tapi gue nggak yakin dia lebih bagus daripada L4. Gue rasa mereka ya kira-kira oke lah, sekelas lah resolusi. Mungkin sedikit lebih bagus di L4. Dan meskipun L4 tidak terlalu bagus juga resolusi ya, cuman ya oke lah. Ya, I guess that's it untuk itunya. Sekarang komparasi ya, menurut gue L4 lebih bagus secara tuning, secara koherensi. Stage lebih wide dia. Build lebih bagus NS9 juga. Stage lebih wide NS9, build lebih bagus NS9. Tapi ya semua lebih koheren dan lebih proper sounding di sini. Di L4. Lo bisa ubah switch-nya juga kalau mau lebih suara lebih V-shape, lo turunin switch 2. Jadi ya gue tetap milih L4 sih. Lu bandingin sama Blessing 2, nggak usah lu bandingin sama Blessing 2 ini. Mungkin kalau misalnya sama model-model Starfield atau kayak XXS atau Aria gue belum pernah nyoba. Kayak Starfield dan kayak XXS, menurut gue lebih demen mereka dibandingin ini. Tapi mungkin kalau lu nyari lebih exciting, suara yang nggak boring kayak Starfield, lebih gimana ya, lebih kerasa, lebih impactful, lebih megar gitu ya. Soundstage juga lu sedikit lebih luas, mungkin NS9 lu bisa ambil.
Jadi gue nggak terlalu bilang kalau misalnya ini tuh purely sampah, tapi gue nggak bisa bilang kalau ini gue demen, karena prioritas gue lebih ke teknikalitas daripada tonal balance. Mungkin kalau misalnya lu demen tone-nya atau tune ya, tapi tonal balance juga gimana juga ya, tonal balance-nya nggak gitu bagus juga ya. Kalau misalnya lu mungkin dynamics bagus, tapi ya teknikalitas gue sangat sangat sekali kurang bagus di sini menurut gue, karena yang tadi ya beberapa hal yang udah gue sebut. Jadi seperti itu aja mungkin review pada hari ini. Kalau beli jangan lupa nonton video JE. See you next time, Godspeed.